History of Philosophy in Islam, karya T.Y. de Boer. Sejarah filsafat dalam Islam, diterbitkan oleh penerbit Forum. Buku yang ada di hadapan kita saat ini adalah buku Sejarah Filsafat dalam Islam, dan ini buku terjemahan. Untuk buku aslinya terbit pada tahun 1903. Jadi ini buku yang sangat lama aslinya. Untuk buku yang saya pegang saat ini sudah memasuki cetakan pada tahun 2020. Biar kita tidak penasaran apa isi buku ini, kita akan langsung melihat daftar isinya. 1. Pendahuluan, panggung sejarah, kearifan timur, sains Yunani. 2. Filsafat dan pengetahuan Arab, ilmu gramatika, ajaran etika, sistem doktrinal, sastra dan sejarah. 3. Filsafat Pitagorean, filsafat alam, persaudaraan Basroh, tokoh-tokoh Aristotelian Neoplatonis dari timur. Ada Al-Kindi, Al-Farabi, Ibnu Miskawai, Ibnu Sina, Ibnu Haisam. Pengaruh filsafat di timur, Al-Ghazali, para pembuat ikhtisar. Filsafat di barat, permulaan, Ibnu Bajah, Ibnu Tufail, Ibnu Rus. Simpulan, Ibnu Khaldun, bangsa Arab dan skolatisisme. Dari daftar isinya kita sudah melihat bahwa buku ini hanya membahas masa klasik di dalam Islam ya. Bahkan di sini hanya sampai Ibnu Khaldun ya, Ibnu Rus, Ibnu Khaldun. Jadi kalau semisal teman-teman semua ingin membaca sejarah filsafat Islam sampai masa kini, maka harus menambah referensi lain ya. Di buku ini hanya sampai Ibnu Rus, hanya sampai Ibnu Khaldun. Mula Sadra saja belum ada di buku ini. Jadi mungkin ini bisa jadi gambaran ketika nanti teman-teman semua mau membeli buku ini atau mau membaca buku ini. Memang kalau kita baca tentu saja ya buku ini banyak kaya akan informasi mengenai filsafat. Hanya saja yang pertama tadi yang perlu kita catat hanya sampai Ibnu Khaldun. Lalu selanjutnya ada beberapa terjemahan yang kurang pas. Misalnya ada, kalau saya lihat, kalau saya simak itu seharusnya barangkali kelompok Ikhwanus Sofa, tetapi di sini malah diterjemahkan menjadi persaudaraan muslim atau kadang-kadang disebut sebagai Ikhwanul Muslimin ya. Jadi malah mengacu ke kelompok yang lain begitu. Sampai beberapa bulan yang lalu buku ini hanya ada sendiri di Indonesia, tetapi belakangan ini penerbit Diva sudah menerbitkannya dengan terjemahan, barangkali dengan terjemahan yang berbeda dan mungkin lebih bagus. Saya juga kurang tahu karena belum punya bukunya, tapi itu bisa menjadi alternatif jika teman-teman ingin membaca atau membandingkan hasil terjemahannya.